pertama. Kegiatan sehari-hari. Oke, siap Bud. Untuk aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Yang nomor 2. Ayo. Untuk kebenaran. Oke. Terus kata kerja. Kata kerja yang digunakan itu kata kerja bentuk berapa ya? Bentuk pertama. Oke, Bud. Mbak Vita, kata kerja bentuk pertama. Karena nanti kita akan membahas tentang prosedur teks. Apa sih itu? Saya mau tanya, siapa yang pernah makan ini? Aku. Siapa yang pernah makan? Yang pernah minum jus? Kalau pernah makan mie, pernah minum jus, nanti tahu kan bahan-bahannya, cara membuatnya. Kalau makan mie, sama bahannya apa? Harus ada apa? Mie. Kemudian nasi, bahan bumbu. Kemudian alatnya mandi, bahan. Kalau alat sendok, garpu, mangkok, piring, korek. Kemudian apa lagi? Botol, nah, itu yang dinamakan alat-alat. Ya. Kemudian ada kan, sampai kalau mau membuat itu mesti ada langkah-langkahnya. Ya, kalau membuat mie itu apa dulu yang disiapkan. Kemudian apa lagi? Nah, karena kita akan apa ini? Materi yang akan kita pelajari tentang prosedur teks itu yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa bisa menulis teks prosedur dengan tentang makanan dan minuman dengan tepat. Yang kedua, siswa bisa mempresentasikan hasil karyanya sampean ini tentang apa ini membuat makanan atau minuman di depan kelas. Jadi nanti sampean bahannya apa saja itu dipersiapkan. Itu pertemuan yang kedua. Nah, untuk yang sekarang kita fokusnya adalah sampean bisa menulis teks prosedur teks tentang makanan dan minuman. Silakan lihat di layar monitor. Ada pesanan. Jadi dia semua jadikan kita akan belajar tentang prosedur teks. Apa sih yang kita pelajari hari ini dalam prosedur teks? Yang pertama, kita akan belajar tentang definition. Selanjutnya kita akan belajar tentang contohnya seperti apa. Ada lagi tentang purpose-nya, tujuannya. Kemudian kita juga akan belajar tentang structure-nya. Dan terakhir kita akan belajar tentang language features. Oke, kita ke yang pertama tentang definition. Apa sih itu prosedur text? Nah, prosedur text adalah text that explain how to do or make something step by step. Jadi, teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu, ya, how to do or to do. Cara melakukan atau membuat sesuatu ini yang harus paling penting adalah step by step. Jadi yang membedakan antara prosedur teks dan juga tips begitu
ini adalah step by step. Kalau tips biasanya nggak step by step, langkah-langkahnya dibolak-balik boleh. Tapi kalau procedure ini harus runtut. Kalau kamu melakukan langkahnya misalnya langkah 7, kalau pintu menjadi ke depan ini bakal berantakan. Nah, ingat ya perbedaannya ya, ada project text sama tips. Jadi project text itu harus melakukan sesuatu step by step. Kata kuncinya step by step. Contohnya seperti apa sih? Contohnya bisa kita temukan di recipe atau resep makanan. Ya, kalau kamu nanti nemuin teks tentang resep makanan, dan yang paling penting tadi kata kuncinya adalah ada step by stepnya. Jadi nanti kalau kamu nemuin teks itu ada step-stepnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya steps. Ini namanya adalah procedure text. Biasanya contohnya berupa resepnya. Contoh yang lain adalah ini, how to make strawberry pancakes ya. How to make. Jadi ini udah jelas how to make. Ada step-stepnya 1, 2, 3, 4. Ini namanya adalah step-stepnya. Jadi kalau udah jelas ada step-stepnya, berarti ini adalah procedure text. Jenis procedure text yang kedua adalah manual. Jadi how to use something or to operate something. Jelas meskipun tidak ada ingredients-nya, meskipun tidak ada bahan-bahannya, tapi di sini ada step-stepnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai di sini ada stepnya. Jadi kalau ada step-stepnya, ini berarti adalah procedure text. Sampai di sini ya teman-teman ya, kalau procedure text itu ciri-cirinya kalau kamu memilih teks pada step-stepnya 1, 2, 3 dan seterusnya, itu adalah procedure text. Next, what is the purpose? Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah to show or to tell or to explain how to make. Kata kuncinya adalah show, tell, or explain how to make. Ini biasanya ada di resep makanan, ya, how to make jelas. Next, to make people know how to do something properly. Jadi untuk membuat orang untuk bisa melakukan suatu hal dengan benar. Nah ini biasanya di manual. To explain how to use, ini juga sama. To explain, lagi-lagi to explain. Yang terakhir adalah to give guidance in using certain appliance. Sekarang kita ke unit structure dan juga language feature. Susunannya dan juga ciri-cirinya di dalam procedure text itu ada apa saja sih? Kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama kita di unit structure dulu. Ada how to make fried rice. Ini namanya adalah goal. Seperti yang pertama ada goal-nya. Goal ini biasanya ada pada judulnya. Yang kedua ada ingredients. Ini adalah materialnya. Dan yang terakhir ada step-stepnya. Ini adalah step. Jadi unit structure dari procedure text ada 3. Yang pertama ada goal. Yang kedua ada material. Yang ketiga ada step. Lalu bagaimana dengan language features-nya? Yuk kita lihat. Yang pertama ada kata first, second, third, after that, then, finally. Ini disebut dengan temporal conjunction. Sedangkan kata-kata ini yang diawali dengan verb one, hang-hanglit, panaskan, put letakkan, fry goreng, put letakkan, tambahkan, put lagi. Nah, ini adalah diawali dengan verb one. Kalimat yang diawali dengan verb one namanya adalah imperative sentence. Jadi ciri-ciri dari procedure text language features-nya ini menggunakan imperative sentence, menggunakan temporal conjunction, yang kedua menggunakan imperative sentence. Ini adalah beberapa vocabulary yang biasa kalian temukan di recipe. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Soal yang pertama. What is the purpose of the text? Ya, jadi kalau ada pertanyaan purpose, ini apa sih? Dari judulnya ini udah kelihatan soup recipe. Berarti to show how to make, cara membuat sup. Jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi. Chop.
Shop itu apa sih? Nah, shop itu cincang. Cincang itu kata lainnya adalah mitch. Kita ke soal yang ketiga. According to text, when should we apply muscle? Berdasarkan tes di atas, kapan sih kita sebaiknya menambahkan slice mushroom? Kita cari kata-kata add slice mushroom. Namanya di sini ya, add slice mushroom. Ini namanya. Berarti kalau C ini pilihan jawabannya itu kalau tidak di kalimat sebelumnya, jadi kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya, kalimat sebelumnya dulu ada such onion tumis. Artinya dia jadi tumis onion garlic flooring and green pepper in hot oil. Jadi harus ditumis dulu ya. Berarti setelah menumis onion, kita coba dulu di sini. After adding soybean oil, tidak setelah menambahkan. Bukan, jadi jawabannya salah yang A. Yang B, after frying onion, garlic and green pepper. Setelah menggoreng, benar ya, ada sama sih. Bisa jadi atau yang C, before simmer. Ini adalah soybean, black pepper, and tambahkan. Berarti tidak. Before pouring oil on margarine, sebelum pada ini sudah. Dari jawaban yang paling tepat adalah yang B. After frying onion, garlic, salt, and green pepper. Oke, next people, itu tadi adalah materi tentang versus text. Semoga bermanfaat buat kamu. Terima kasih sudah nonton. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, jadi lihat, ditonton. Nah, itu mau tanya. Yuk. Berapa? Tiga. Apa saja tadi? The food. Kemudian material. Terus satunya tadi step. Nah, how to make something step by step itu namanya prosedur tes. Oke, now I will divide you to be 3 groups. Kita akan membagi sama dalam 3 kelompok. Kemudian nanti setelah bagi kelompoknya, perwakilan dari kelompok mengambil satu tema yang ada di depan, kemudian nanti sambil diskusikan dengan teman. Oke, itu apa? Oke, siap. Kemarin kelompok pertama. Siap. And then Rama. And then Said. Now please look for your friend into 3 groups. Now sekarang sama cari kelompoknya masing-masing. Kemudian ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing.
Nah, silakan. Meter yang bahan-bahannya kan ada dua ya. Meter yang kedua ada bahan-bahan. Bahan-bahannya apa saja? Tulis ingredients sampai dengan apa. Kemudian utensils apa saja. Jadi ada bahan, ada alat. Ya, silakan. Ayo, yang ibu nilai kekompakan yang sikapnya. Oke, kelompok 3 sudah mulai selesai. Ayo, mulai. Semangat. Oke, waktunya kurang 5 menit.
jawabannya. Oke, kelompoknya Mbak Faza sudah selesai. Silakan dikumpulkan itu. Ayo. Yang sudah bisa dikumpulkan. Sampai tadi sudah selesai mengerjakan tugas membuat atau menulis teks prosedur tentang resep makanan atau minuman. Tadi yang pertama apa judulnya? Yang kelompok 1. How to make ice cream. Kemudian yang kelompok 2 tadi apa? How to make milkshake. Yang ketiga tadi apa? How to make fried bread. Oke. Apa saja tadi yang di dalam teks prosedur ada? Yang pertama, betul. Yang kedua, materials. Yang ketiga, apa? Step. Oke. Karena kalian sudah bisa menulis teks prosedur, maka tugas sampean ke pertemuan berikutnya yaitu mempresentasikan hasil karya sampean yang tadi sudah dibentuk grup tema yang sudah dikerjakan di grup, nanti dipresentasikan di pembelajaran. Oke, still semangat, masih semangat belajar ya? Masih, oke.